Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Mas Nyarwi. Kalau tadi di awal saya mengatakan memang tidak ada yang menarik untuk dijual, begitu ya. Ya, pertanyaan kemudian adalah siapa sebetulnya dalam konteks menuju 2024 yang memang berpotensi untuk menjadi penjual yang bisa mempengaruhi publik? Ya, sebenarnya banyak ya kalau secara normatif itu kan partai politik karena partai politik yang Tapi Anda sendiri mengusung dan melihat partai menawarkan. politik untuk saat ini bisa nggak dia? Nah, pertanyaannya kan ke sana. Ya kan karena kalau kita lihat partai ID itu kan masih lemah lah di kita rata-rata di bawah 20%. Hanya partai tertentu yang punya partai ID yang kuat ya, ikatan pemilih dengan partainya itu. Itu hanya mungkin beberapa lah seperti termasuk PKS, termasuk PDIP itu kuat sekali. Tetapi yang lain kan rata-rata lemah ya. Nah, kalau di luar itu kan kita sudah punya ya, termasuk kemampuan relawan ini kan sudah teruji salah satunya ya. Tapi relawan itu adalah Jokowi kan? Ya, tentu kalau di sini banyak sekali relawan yang tentu berafiliasi ke Pak Jokowi ya. Kalau di sebelumnya di era Pilpres 2014 juga ada relawan-relawan lain kan. Nah, seperti itu. Tapi relawan sebagai entitas yang menjadi alternatif di luar partai untuk mempromot, mengendos ya kandidat itu juga menjadi faktor penting atau menjadi entitas penting. Di luar itu tentu saja ada banyak tokoh ya, banyak tokoh-tokoh yang masih menjadi referensi publik ya. Nah, saya kira juga banyak sekali ya, misalnya komunitas-komunitas kalau di masa dulu itu walaupun sekarang udah banyak terintegrasi dengan relawan NGO misalnya begitu, terus tokoh-tokoh ada dan lain-lain. Tetapi balik lagi ya, Bung Ajat. Sebenarnya ini bukan masalah menjual orang yang paling penting menurut saya, tetapi politik itu yang paling mendasar kan menjual visi dan gagasan yang benar-benar dipercaya dan memberikan impact real ke masyarakat. Nah, hanya saja seringkali balik lagi ya, kita ini dalam politik kebangsaan kenegaraan kita itu sudah dari dulu banyak ide-ide besar, banyak ini. Tetapi kan kemudian siapa sih yang bisa mewujudkan itu? Nah, balik lagi muternya kepada sosok figur yang dilihat yang punya potensial dan balik lagi kepada kinerja dan potretnya. Ya, makanya itu tidak heran kalau misalnya nama-nama yang muncul itu masih nama-nama gitu? ya, nama-nama yang itu juga yang muncul ke dalam survei dan seterusnya, ataupun nama-nama yang juga digodok oleh partai ataupun nama digodok oleh relawan itu juga seringkali juga masih nama-nama yang sering kita dengar. Baik. Itu. Jadi tapi dengan adanya kegiatan menyetorkan itu artinya kan sebetulnya posisi Pak Jokowi ini memang adalah posisi yang sangat menentukan ya dalam konteks jualan. Kalau disebut saya kira secara politik istilahnya termasuk kingmaker juga. Tetapi tentu saja secara legal ya dalam regulasi kan Pak Jokowi tidak ketua umum partai politik kan gitu. Tidak juga tetapi beliau kan sebagai sosok presiden yang sekarang berkuasa ya seperti itu. Dan itu saya kira punya pengen tadi ya, ada legasi yang pengen ditinggalkan dan pengen dilihat oleh publik ya. Seperti itu. Saya kira itu. Baik, saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau tadi bicara tentang masukan nama calon presiden, kalau Anda membacanya sekali lagi, Jokowi akan menggunakan apa nama capres itu yang kalau relawan menyampaikan nanti? Ya, banyak variabel yang sebenarnya bisa dijadikan instrumen oleh Jokowi untuk melihat kira-kira siapa kandidat yang layak diusung. Tentu instrumen partai ya. Karena apapun judulnya, Jokowi ini adalah kader PDIP sampai sekarang. Yang kedua adalah variabel relawan politik yang konsisten mengawal dan bersama Jokowi sejak 2012 yang lalu. Yang ketiga tentu saja kita kan juga tahu bahwa begitu banyak lembaga survei, pollster itu yang juga terafiliasi dalam tanda kutip, sering dijadikan sebagai referensi dan pilihan politik oleh Jokowi. Itu yang saya kira akan menjadi banyak pertimbangan soal kira-kira siapa yang sebenarnya nantinya akan diusung. Dan saat ini sudah mulai terlihat betapa variabel-variabel itu kan semakin memainkan peran pentingnya. Ketika Jokowi misalnya dekat dengan salah satu sosok tertentu, maka resistensi muncul dari partai. Itu tadi yang saya sebut, ketika misalnya Jokowi dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan Ganjar Pranowo dari PDIP semakin mengeras. Bahkan semakin menganggap Mas Ganjar itu sebagai anak tiri di partainya sendiri. Bahkan dengan relawan misalnya cukup resisten. PDIP nanti gitu, bahwa relawan itu dianggap sebagai sebuah komunitas politik yang sangat mengancam sistem kepartaian. Artinya Anda melihat nanti pada satu waktu Pak Jokowi akan punya sikap sendiri ya, sekalipun tadi bukan ketua umum partai politik.
Oh iya, itu yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Jokowi saat ini untuk 2024, mengingat posisinya bukan sebagai ketua umum. Ya, Tentu Pak Jokowi itu ingin bicara soal sikap politiknya melalui begitu banyak variabel. Ingin bicara misalnya melalui relawannya, ingin bicara melalui bahkan oleh KIB, ingin bicara melalui Prabowo Subianto yang belakangan itu dekat. Jadi banyak instrumen yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai anasir-anasir bagaimana soal kemungkinan sikap politik Jokowi untuk 2024. Saat ini tentu yang menonjol adalah sikap politik relawan ya, ya, karena relawan ini kan sejak dari dulu merupakan replika dari wajah politik Jokowi yang sesungguhnya. Tapi kan itu bukan variabel yang satu-satunya. baik. Andai jagoan Jokowi misalnya tidak dapat partai, anggaplah misalnya seperti Mas Ganjar, orang kan mengaitkan Mas Ganjar ini sangat mungkin akan Baik. diusung KIB, yang saat ini memang orang juga tahu sebagai sekoci politik yang sebenarnya dipersiapkan, kan begitu Mas. Ya, Ini adalah variabel-variabel kemungkinan lain yang saya kira juga akan diperhitungkan oleh Jokowi ke depan. baik. Saya ingin ke Mas Andi. Mas Andi, Ya. kalau tadi sekalipun memang ya ada banyak nama begitu. Kalau dari aspirasi yang sementara ini, sebetulnya kriteria apa yang memang dicari atau diinginkan oleh relawan? Saya ingin membahas tadi yang berbicara sebelumnya, bahwa kalau dihitung kedekatan Presiden dengan Pak Prabowo, menurut saya sih biasa-biasa saja. Semua sama. Presiden menjaga netralitas sangat luar biasa. Kita masih ingat ketika Pak Anies sedang menggelar Formula E, beliau bahkan ikut dalam gelar persiapan, hadir langsung secara mendadak, hadir langsung dalam saat acara, didampingi Mbak Puan Maharani kemana-mana dalam perjalanan proyek di seluruh Indonesia. Dengan Pak Ganjar juga sama. Jadi kalau kita menghitung kedekatan dengan 4 calon ini, dekat juga, sangat dekat Presiden. Dengan Pak Anies dekat, dengan Pak Prabowo dekat, dengan Pak Ganjar dekat. Hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu sekarang bagaimana arahnya, kemana. Tetapi saya yakin betul Presiden ingin pengganti suksesornya adalah orang yang bisa melanjutkan legasinya. Banyak PR besar soal IKN, bagaimana soal infrastruktur. Pasti Presiden akan menghitung dengan cermat kalkulasi politik siapa suksesor yang pantas untuk melanjutkan legasinya. Ya. Karena tidak mungkin incumbent tidak ikut, karena bagaimanapun kita harus akui, walaupun Pak Jokowi tidak punya partai, beliau punya jaringan yang sangat kuat dan jaringan yang sangat luas. Baik, ini jadi suaranya dari Pak Jokowi mencari sosok yang memang bisa meneruskan, atau memang masyarakat yang memang menginginkan sosok yang nanti akan bisa diusung? Sebetulnya ya dari mana arahnya? Jadi gini, masyarakat juga ingin pengganti, sebagai kami pendukung Pak Jokowi, menginginkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak terhenti dan stop, udah berubah total misalnya. Dan juga saya meyakini, karena kami kenal sudah sangat lama dengan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi pasti tidak akan memilih atau mendukung atau berpihak kepada calon yang mungkin tidak akan melanjutkan pembangunan atau legasinya. Itu kan kita harus berterus terang dalam hal ini. Pasti sebagai incumbent, walaupun tidak punya partai, beliau punya kekuatan yang sangat kuat secara jaringan ya. Jadi pasti yang nanti suksesor itu, walaupun beliau tidak punya hak untuk mencalonkan seseorang, tapi endorse itu sangat kuat nanti. Baik. Kalau nanti pada saatnya untuk hasil musyawarah ini, satu nama atau banyak nama yang akan diajukan ke Jokowi? Di ujung nanti tentu hanya satu nama capres dan cawapres. Di bulan Maret di 2023, capres dan cawapres itu akan diumumkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dan kami akan menyerahkan Pak Jokowi untuk langsung mengumumkan bersama kami nanti di Gelora Bung Karno. Jadi Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan? Ya tentu kalau bukan kami, tentu Pak Jokowi tentu. Tapi kami mengharapkan kehadiran Pak Jokowi pada saat acara musyawarah rakyat di Gelora Bung Karno nanti di bulan Maret di 2023, dan itu sudah ada satu nama capres dan satu nama cawapres di posisi teratas ya, setelah persentase kalkulasi dari 34 provinsi di Indonesia. Baik, jadi kita tunggu tentu saja ya, ini semakin menarik saja ya. Sayangnya durasi kita sangat terbatas, kita harus akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami, Mas Andi Gani sudah bergabung melalui sambungan Zoom, dan terima kasih atas kehadirannya Mas Darwi. Sehat selalu semuanya, dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini. Saya mengingatkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan dan mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.